Afdhalun nasi utawi le utama-utamane manungsa iku mukminun iku wong mukmin yujahidu kang merangi sapa mukmin fi sabilillahi ing dalam dalane Allah binafsihi kelawan awak dhewe wong wa malihi lan bondone wong summa mukminun mongko keri-keri wong mukmin fi sibin ing dalem siji dalan. Sibin itu jalan di antara dua bukit atau dua gunung, itu sibin namanya. Minas syi'abi saking piro-piro dalan. Yataki wedi sapa mukmin Allah ing Allah. Waya daulan ninggal sapa wong anna saing menungso min syarri saking alane wong. Rawahu Bukhariyu. Riwayat kang hadis sapa Imam Al-Bukhari an Abi Sa'idin saking Abi Sa'id. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya orang yang paling utama itu adalah orang yang mau berjuang fisabilillah. Jadi kalau ikut kaidah usul fikih itu al khairul muta'addi khairun minal afdalu minal khairil qasir. Jadi kebaikan yang bisa menyentuh orang lain, yang bisa menular kepada orang lain, afdalu min khairil qasir, itu lebih utama daripada kebaikan yang terbatas pada dirinya sendiri. Contohnya gini, orang sedekah ini bisa memberi kebahagiaan, kesenangan kepada fakir miskin atau orang yang disedekahi. Nah, ini namanya al khairul mutaaddi, kebaikan yang menular, kebaikan yang bisa menyentuh orang lain. Ini lebih utama daripada Anda sholat sunnah, daripada Anda puasa sunnah, ya toh? Nah, contoh lagi misalkan orang yang ngajar ilmu, sehingga orang yang diajari bisa mengajarkan ilmunya bisa menerapkan ilmunya, bisa memperoleh manfaatnya. Maka mengajar itu lebih utama daripada kebaikan yang lain. Nah, contohnya lebih utama daripada misalkan baca Quran. Nah, jadi al khairul mutaaddi afdalu minal khairil qasir. Jadi orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan hartanya, maka ini lebih utamanya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang berjuang fisabilillah itu macam-macam. Bisa dengan tenaganya, ya semacam kita ngajar, kita membantu pembangunan masjid, kita membantu di kampung dengan ikut poskamling dan yang lainnya. Kalau diniati menjaga tetangganya, menjaga keamanan, itu fisabilillah, kan gitu kan. Semuanya kan tergantung niatnya. Nah, tapi kalau misalkan Mas Huluk mau ikut poskamling, hanya mau ngopi, mau jagongan, ya beda lagi. Itu bukan fisabilillah, ya toh. Innamal malu bin niat. Amal tergantung daripada niatnya. Atau berjuang dengan hartanya. Mungkin karena Anda sibuk kerja, cari duit, sehingga Anda bisa membantu dengan tenaga atau pikiran. Ya, hartalah minimal disumbang. Nah, contoh misalkan nggak bisa bantu dengan tenaga ketika ada pembangunan masjid atau musola atau gedung masjid, ya sumbanglah dengan semen dan yang lainnya. Nah, itu namanya berjuang dengan hartanya. Jadi kalau kita perhatikan, para sahabat dulu itu semuanya selain berjuang dengan dirinya, mereka berjuang dengan hartanya. Selain ikut perang dengan Kanjeng Nabi, mereka pun menyedekahkan hartanya. Yang paling hebat adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu menyumbangkan, kalau ada apa-apa disumbangkan seluruhnya hartanya. Beliau ketika ditanya sama Rasulullah, baik Abu Bakar, keluargamu kamu kasih apa? Sudah tak tinggali Allah. Tidak usah khawatir Kanjeng Nabi. Itu Abu Bakar. Kemudian kalau Umar, itu sepertiga hartanya. Jadi ketika ada perang atau apa, beliau menyedekahkan sepertiga harta. Sahabat Umar itu sahabat yang kaya, ikut
sebagian buku yang saya baca itu ketika beliau meninggal dunia itu mewariskan properti atau sawah atau kebun kalau di total zaman sekarang itu sekitar 177 triliun. Oh, bayangkan itu. Tapi hidupnya sederhana. Nah, karena sebagian besar hartanya itu digunakan untuk sedekah. Jadi sawahnya, kebunnya menghasilkan disedekahkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi kaya tapi digunakan untuk kebaikan kepada orang lain. Itu. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Summa mu'minun fi bin minasi abi yattaqillaha wa yada'un nasa min sari. Kemudian orang yang beriman dia berada di tempat di jalan di antara dua gunung. Nah, ini cuma misal saja. Tidak harus Anda kemudian cari jalan di antara dua gunung atau adu bukit, tidak semacam itu. Artinya biasanya kalau jalan di antara dua gunung kan sepi, tidak ada orang. Yaitu orang yang beriman, yang suka menyendiri. Nah, dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menyakiti orang lain. Bukan berarti kemudian Anda harus mencil di gunung, di hutan, enggak. Jadi ketika Anda di kantor, ya ketika teman-temannya asik kerumpi, asik gosip, ya Anda menjauhlah. Ya cari kesibukan baca-baca buku atau baca Quran atau mengerjakan pekerjaan. Nah, jadi jangan kumpul dengan orang banyak ketika mereka sedang berbuat kejelekan. Kenapa? Karena kejelekan itu gampang nular. Nah, apalagi gini, ketika kita bicara kejelekan orang lain itu asiknya bukan main, enak. Nah, ya, enak toh. Anda ngomong kejelekannya orang ini tuh enak. Nah, kenapa? Karena memang watak asli dari kita itu tidak suka melihat orang lain lebih mulia, lebih hebat daripada kita. Senangnya kita sendiri yang tampil luar biasa. Kita sendiri senangnya tampil menjadi nomor satu. Apa salah? Ya tidak salah. Ingin jadi orang yang hebat, luar biasa, nomor satu itu tidak salah. Yang salah itu ketika kita menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain untuk mencapai kedudukan nomor satu. Itu yang salah. Gitu loh. Jadi jangan sampai karena ingin jadi nomor satu di bidang apapun, kemudian Anda menjatuhkan orang lain, itu cara yang salah. Itu tidak menimbulkan kebahagiaan, tapi menimbulkan kesengsaraan bagi diri kita. Jadi ini hatinya mengatakan orang itu takut kepada Allah dan dia tidak mau menyakiti orang lain. Karena ngerasani orang itu enaknya bukan main. Kan gitu kan. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena semua perbuatan kita, semua ucapan itu akan dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kalau kita mau ngomongi orang lain, ya kalau bisa pakai kinayah, pakai bahasa yang kira-kira tidak dipahami. Contohnya kalau saya kasih contoh ada ustadz yang gini-gini tidak pernah tak sebutkan ustadznya atau siapa ya toh. Kenapa? Ya kita jagalah. Jangan sampai Anda tahu. Gitu. Yang kedua, kita harus berhusnudzon kepada tindakan orang lain. Siapa tahu bahwasanya perbuatan yang dia lakukan itu ada tujuan yang kita tidak tahu. Gitu. Memang ini salah satu cara untuk menjadi orang yang beriman yang lebih utama setelah orang yang berjihad fisabilillah. Rawahul Bukhari riwayatake hadis sampai Imam Bukhari an Abi Sa'idin saking Abi Sa'id.